Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Taktik Kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kemenangan yang luar biasa. Kemenangan bersejarah 2-0 Argentina atas Austria di Dallas. Kalian tahu, ini bukan sekadar laga fase grup biasa loh. Ini adalah momen di mana sejarah sepak bola baru saja ditulis ulang, tepat di depan mata kita. Jadi, siapkan diri kalian, mari kita langsung bedah taktik dan rekor gila di balik pertandingan ini. Coba kalian perhatikan angka ini, 18. Ya, angka ini sekarang resmi menjadi rekor jumlah gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Lewat 2 golnya ke gawang Austria hari ini, Lionel Messi akhirnya sukses melewati pencapaian legendaris yang udah bertahan lama banget. Rekor ini sekaligus mengukuhkan status sang peraih 8 Ballon d'Or sebagai pencetak gol paling mematikan dalam sejarah turnamen ini. Tapi jujur aja ya, yang bikin rekor ini luar biasa itu bukan sekedar statistik akhirnya. Ini adalah sebuah kisah penebusan dosa yang sangat dramatis. Laga ini diawali dengan sebuah kegagalan fatal yang, jujur aja, bakal menghancurkan mental pemain manapun. Tapi, disitulah bedanya Messi. Alih-alih terpuruk, kegagalan itu malah jadi semacam bahan bakar yang menyalakan insting pembunuhnya buat mencetak brace bersejarah ini. Mari kita lihat gimana roller coaster emosi di pertandingan ini. Di menit ke-9, Argentina dapat penalti, Messi maju sebagai Algojo, dan melenceng. Bayangin, kiper Austria langsung selebrasi dan seisi stadion pasti mikir, wah mental Argentina bakal down nih. Tapi coba perhatikan responsnya. Menit ke-38, dia sukses memecah kebuntuan dan akhirnya mengunci kemenangan di menit 90+5 alias injury time. Benar-benar mental juara. Nah, ngomong-ngomong soal penalti tadi, ada satu anomali statistik yang agak ironis nih. Ternyata, Messi sekarang memegang rekor sebagai pengambil penalti terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 7 kali eksekusi. Tapi di saat yang sama, dia juga memegang rekor kegagalan terbanyak, yaitu 3 kali. Ini kayak ngingetin kita semua sih kalau pencetak gol terhebat sejagat raya pun ternyata masih punya sisi manusiawi dan bisa gugup dari jarak 12 pas. Oke, kita lupain dulu soal penalti. Sekarang mari kita bedah proses gol pemecah rekornya di menit ke-38. Ini murni mahakaya taktis. Semuanya berawal dari kombinasi umpan pendek yang apik antara Messi dan Thiago Almada. Lalu, bola dialirkan ke kiri untuk umpan silang akurat dari Facundo Medina. Nah, kuncinya ada di sini nih. Almada tiba-tiba melakukan dummy. Dia pura-pura mau nendang tapi ngebiarin bolanya lewat. Keputusan sepersekian detik ini langsung ngebuka ruang buat Messi yang langsung menghujamkan bola ke sudut gawang dengan kaki kirinya. Jenius banget. Dan proses cerdas tadi membawa kita ke gol kedua yang menyegel pertandingan. Memasuki menit-menit akhir laga, tensi lumayan statis dan Austria terus menekan buat cari gol balasan. Di menit 90+5, tiba-tiba terjadi chaos luar biasa di kotak penalti Austria. Umpan membelah pertahanan dari Enzo Fernandez memicu kemelut, tembakan Julian Alvarez berhasil ditepis oleh kiper Slagar, tapi tebak siapa yang ada di sana? Iya, Messi dengan positioning elitnya langsung menyambar bola muntah itu. Tembakan mendatar yang sangat dingin dan boom, 2-0 untuk Argentina. Coba tebak, angka 7 ini artinya apa? 7. Ini adalah total tembakan yang dilepaskan Messi di laga ini. 7 kali shots. Itu lebih dari 2 kali lipat jumlah percobaan pemain manapun yang ada di atas lapangan. Ini nunjukin banget betapa agresif dan determinatifnya seorang kapten. Dia seolah nolak mentah-mentah ngebiarin kegagalan penaltinya jadi headline berita besok paginya. Jadi kalau kita lihat grafiknya sekarang, Messi resmi bertengger sendirian di puncak dengan 18 gol dari 28 laganya di Piala Dunia. Dia udah ninggalin rekor 16 gol milik striker legendaris Jerman, Miroslav Klose. Tapi, nah ini tapinya, ancaman terbesar justru datang dari bawahnya. Kylian Mbappe mengintai dengan 14 gol. Pertarungan memperebutkan takhta pencetak gol ini bakal jadi tontonan paling seru di sisa turnamen. Apalagi Mbappe bakal main habis ini ngelawan Irak. Oh iya, ada satu trivia keren dari analis nih. Lewat golnya ke gawang Austria ini, Messi resmi jadi pemain ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang sukses mencetak gol di 6 pertandingan secara berturut-turut. Gila ya, dia sekarang masuk klub super eksklusif bareng Jas Fonte di tahun 1958 dan Jairzinho di tahun 1970. Konsistensi tingkat dewa. Nah, kita udah bahas panjang lebar soal serangan, sekarang kita masuk ke babak kedua. Dominasi mesin, tembok kokoh racikan Lionel Scaloni. Coba kalian perhatikan baik-baik data pertahanan ini. Ini bikin pelatih lawan manapun pasti pusing 7 keliling. Di pertandingan pertama lawan Aljazair, mereka nggak ngasih satupun tembakan tepat sasaran. 0. Terus hari ini lawan Austria, cuma lolos 1 tembakan on target, itu pun hasil tendangan bebas jarak jauhnya Marcel Sabitzer yang gampang banget ditepis. Ini jadi bukti nyata seberapa solidnya blok pertahanan yang dibangun Scaloni. Bener-bener susah ditembus.
Perpaduan antara lini depan yang mematikan dan pertahanan yang super solid ini pada akhirnya melahirkan sebuah mesin pemenang. Ingat nggak sih kekalahan mengejutkan mereka dari Arab Saudi di 2022 lalu? Nah, sejak saat itu, skuad ini belum pernah kalah lagi di 8 laga Piala Dunia berturut-turut. Catatannya, 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tingkat konsistensi operasional tim ini udah di level yang sangat mengerikan. Terus, apa untungnya buat mereka sekarang? Kemenangan ini nggak cuma ngasih tiket fase gugur, tapi hampir pasti ngunci status mereka sebagai juara grup J. Ini adalah keuntungan strategis yang masif banget loh. Dengan jadi juara grup, kemungkinan besar mereka bakal main di Miami ngelawan runner-up dari grup H di babak 32 besar. Dan yang paling penting, mereka bisa menghindari bentrokan awal melawan tim raksasa lain kayak Spanyol. Game plan turnamen yang sangat cerdas. Jadi, Argentina udah nunjukin dominasinya, dan Messi udah nulis ulang buku sejarah dengan 18 golnya. Tapi, pertanyaannya sekarang, dengan Kylian Mbappe yang cuma berjarak 4 gol di belakangnya, dan Prancis yang bakal turun bertanding lawan Irak sesaat lagi, akankah rekor 18 gol ini bertahan aman sampai partai final nanti? Kita tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih udah nemenin saya di Bedah Taktik kali ini. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.